Salam Indonesia, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini malam edisi Jumat 27 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya restoran cepat saji yang terletak di dalam stasiun Gambir terbakar dan sejumlah parpol menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU di hari terakhir penyerahan laporan. Saya Linda Puspitasari, berikut berita selengkapnya. Restoran cepat saji yang berada di dalam stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Jumat pagi terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang mengalami luka. Selain itu, akibat kebakaran, jadwal perjalanan kereta di stasiun Gambir terganggu. Api pertama kali terlihat membakar restoran cepat saji makanan ala Jepang di lantai 2, stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa yang terjadi pukul 9 pagi ini membakar dapur dan area pelayanan restoran. Petugas pemadaman kebakaran yang hadir setelah mendapat laporan adanya kebakaran di wilayah tersebut segera berusaha memadamkan api dengan dibantu petugas keamanan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 orang mengalami luka-luka. Menurut salah seorang korban yang juga pegawai restoran, Jamal, kebakaran terjadi akibat kebocoran tabung gas 40 kg. Dari keterangan korban, saat ingin dipadamkan tiba-tiba terjadi ledakan yang disertai semburan api. Jadi itu Pak, pagi kan ada pergantian tabung gas baru Pak. Kita kan pakai gasnya kan sebelah kiri 3, sebelah kanan 3. Gas yang ukuran 40 kilo itu. Pagi-pagi baru datang gas baru, 3 biji sebelah kanan. Nah itu nggak lama, sekitar jam 8-an ya. Pas nggak lama gitu, sekitar jam setengah 9, 9-an dari tabungnya. Ini bukan dari tabungnya tuh udah muncul keluar ide itu. Seperti saya kan langsung tuh tindakan kan. Udah gue kasih dulu, kasih tindakan. Nggak lama kemudian hampir 1 menit lah, langsung ledak semua. Selain menyebabkan 2 orang yang mengalami luka bakar, kebakaran ini juga sempat membuat aktivitas perjalanan kereta terganggu. Dari keterangan penumpang kereta api Soekarno, kereta tidak bisa melewati rel yang berada di stasiun Gambir dikarenakan rel tertutup asap. Argo, Anggrek, jurusan Jakarta, Surabaya. Kenapa nih Pak berhenti Pak? Tahu nggak Pak? Ini karena ada kebakaran di Hoka Bento di klasemen stasiun. Berapa lama Pak udah berhenti Pak? Kalau dari kebakarannya tadi ya ada setengah jam lebih. Setelah selama 1 jam, kobaran api baru dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Peristiwa kebakaran tersebut kini sedang ditangani kepolisian setempat. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Pasca terbakarnya salah satu bangunan di stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pihak PT Kereta Api Indonesia khususnya Daerah Operasi 1 Jakarta akan melakukan pengawasan ketat terhadap pihak penyewa. Hal ini dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pasca terbakarnya restoran cepat saji Hoka Bento di salah satu bagian gedung di stasiun Gambir, membuat PT KAI akan memperketat pengawasan terhadap pihak penyewa di areal stasiun tersebut. Humas Daob 1 Jakarta Sukendar Mulia menyatakan, peristiwa kebakaran tersebut akan menjadi perhatian pihak PT KAI agar kejadian serupa tidak terulang. Aman, lancar. Nah, nanti masalah kebakaran ini apa akan ada penataan lagi Pak dengan baik? Ini evaluasi, ini kita antisipasi, ini kita juga jadi pengawasan lebih ketat, terutama counter yang menggunakan opor, gas, alat lain lah. Yang penting kita akan awasi, kita akan lebih ketat. Ini perhatian tadi rumah dan ada berkah ini Jumat nih. Saya pikir ini juga perhatian dan ujian bagi KAI. Sementara disinggung masalah kerugian material yang dialami stasiun Gambir, Sukendar menjelaskan belum mengetahuinya sampai adanya pemeriksaan oleh PT KAI. Namun untuk kerugian material pihak pengelola diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Kebakaran yang terjadi di lantai 2 stasiun Gambir berasal dari restoran cepat saji. Api disebabkan oleh kebocoran tabung gas ukuran 40 kg. Kebakaran sendiri mengakibatkan perjalanan kereta di stasiun Gambir terganggu. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain. Akhirnya 2 penumpang yang menjadi korban minibus yang terjun ke jurang di ruas Jalan Ring Road Jumat siang berhasil ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa. Isak tangis keluarga pun pecah saat kedua jenazah dievakuasi. Pencarian sejak Kamis malam dan dilanjutkan Jumat pagi, akhirnya Fernando Membuni, 14 tahun, dan Reza Sultan, 18 tahun, yang menjadi korban minibus yang terjun ke jurang sedalam 50 meter dan terperosok dalam genangan air sedalam 6 meter akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas. Saat ditemukan tim SAR gabungan, kedua korban dalam kondisi setengah badan mengapung dan badan lainnya berada dalam dasar air. Isak tangis keluarga pecah ketika melihat kedua jasad korban saat dievakuasi dari dasar sungai ke dalam mobil ambulans. Bahkan ibu korban histeris karena tak kuasa melihat anaknya yang tewas secara mengenaskan. Menurut keterangan Dirlantas Polda Sulut, Kombes Pol Stephen Napiun, tim SAR akhirnya menemukan korban kecelakaan mobil yang terperosok ke dalam jurang setelah melakukan pencarian selama 2 hari. Hari ini tepat pukul jam 11.30, kita berhasil mengevakuasi korban terakhir dari 2 korban, yaitu atas nama Reza dan yang sebelumnya atas nama Fernando. Hari sudah lengkap, mobil kita sudah evakuasi. 5 korban selamat sudah kita evakuasi juga, demikian juga 2 korban yang meninggal. Dengan demikian SAR atau evakuasi untuk operasi ini saya nyatakan selesai dan ditutup, dan terima kasih untuk doa pemirsa dan seluruh wartawan yang ada. Sebelumnya mobil minibus naas ini ditumpangi 7 orang yang melakukan silaturahmi dalam rangka merayakan Hari Natal terjun ke jurang di ruas Jalan Ring Road. Dari Manado, Sulawesi Utara, Rusdi Hamsyadin melaporkan. Sejumlah parpol menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU. Di hari terakhir penyerahan laporan, informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.